Dan all in Setuju. itu tidak pernah ada di literasi keuangan manapun. Karena kita lihat dari historically EPS, earning per share-nya, itu cenderung naik terus. Jadi menurut gua yang di Q2 itu yang kita bisa jadikan watchlist lah ya. Komoditi. Itu adalah saham-saham Saham favoritnya David Noah tahun inilah mungkin. Pertama, sedangkan saya aja yang master technical, saya bilang bahwa keilmuan melihat market sentiment atau money flow itu penting. Artinya apa? Gunakan cara apapun yang penting cuan. Oke. Gitu. Oke. Berarti kesimpulannya Astronaci menggabungkan 4 dimensi tadi. Yes. Makro, Terus mikronya di fundamental, Fundamental, evaluasinya, technical, technical sama time. time. Yes. Oke. Kita boleh konkretin nggak, Prof? Misalnya kita ambil contoh salah satu emiten deh, boleh nggak? Ya. Di sektor banking. Misalnya cara BRI deh misalnya. BRI. Jadi Ya. step by stepnya untuk metode ini seperti apa? Makroekonominya ya misalnya. Kalau kita bicara secara global, kan itu ada hubungan sama BI rate. Ya, Oke. selama BI rate masih normal-normal saja, tidak ada hal yang merugikan, berarti banking ini masih aman. Oke. Terus kedua, di Indonesia itu interest rate margin itu paling gede. Oke. Jadi nggak ada ceritanya yang namanya banking yang top tier bank itu akan mengalami kerugian, tuh nggak ada ceritanya. Oke. Itu satu. Terus kemudian berikutnya, kalau misalnya kita lihat dari top 3 bank yang Oke. paling gede itu, atau Big Four lah, Ya. ya, BRI, Bank Mandiri, BCA, Bank BNI, ini akan selalu menjadi kendaraan ketika market mau rebound gede dari habis crash, itu mereka yang diangkat. Jadi ini makronya dulu nih, Oke. why? Kan Oke. why Udah gitu dapet nih ya. Udah dapat why. Oke. Kita sekarang punya 3 bank. Gua pilih BRI. Nah, itu preference dong. Preference. Sama-sama mau makan ayam fried chicken, ada yang suka KFC, ada yang suka McD, ada yang suka Wendy's, Oke. gitu. Semua punya hak masing-masing, semua punya preference. Gua lebih seneng BRI. Sekarang kita ngomong fundamental. Mau disclaimer nggak, Prof? Kenapa? Mau Oh, disclaimer? nggak usah. Nggak usah Ini ya? kan contoh studi kasus. Oke. Menurut keyakinan saya kok boleh-boleh aja kan gitu. Oke. Tapi ya 3 ini kalau kalian mau suka 3-tiganya juga nggak akan merugikan. Oke. Gitu. Ya kan cukup jelas nih ya. Ya. Tiga Secara hal ini. makro ya tadi udah oke ya. Jam makro oke. Sekarang kita ngomong mikronya. Oke. Kenapa saya memilih BRI? Satu, karena saya nggak suka bank yang lebih banyak exposure-nya ke industrial di era ekonomi yang lagi sulit. Itu gemah. Oke. Anda mungkin beda. Artinya apa exposure ke industrial? Misalnya Mandiri, Oke. loan dia lebih banyak loan growth-nya dari industrial atau Oke. manufaktur atau company gitu. Oke. Kalau BRI kan lebih ke masyarakat retail kecil. Oke. Di era sekarang saya lebih suka pegang ke bank yang Exposure-nya masyarakat ke kecil. Betul. rakyat Tapi kecil. kalau misalnya ekonomi lagi susah, rakyat lagi terpuruk, ya mungkin saya salah milihnya gitu. Mungkin yang pegang bank BCA mungkin lebih oke, karena BCA misalnya 60% ke retail, 40% ke corporate misalnya kayak gitu ya. Oke. Kita just random number Ya. gitu. Well, berdasarkan belief saya dan asumsi saya, yaudah gue pilih ke BRI, NPL-nya oke, dia bisa jaga, net interest margin-nya bagus, PBV-nya juga di bawah average, dan secara forecast dengan perjalanan BRI kayak gini, ya walaupun dia belum ada sentimen yang sangat oke dalam 2 tahun, ya dia bisa growth lah at least 10-15% misalnya. Oke. Saya suka nggak? Suka. Terus apalagi yang lu suka, Gam? Volatility-nya bagus nih BRI, kan gitu. Naiknya gampang misalnya. Oke, yaudah, deal ya BRI. Baru kita lihat nih teknikalnya. Oke. Yang saya hajar duluan adalah weekly chart. Oke. Trennya kemana nih? Sideways, oke. Kalau sideways, di mana liquidity levelnya dia, liquidity area. Artinya orang-orang yang bakal terjebak di situ, dan kalau jebol itu orang mau pada jual, frustasi. Itu gue capture duluan. Oke. Karena saya hanya akan beli ketika orang-orang itu cut loss, ibaratnya gitu. Oke. Kita masuk ketika orang-orang frustasi, mereka legoin. Lu misalnya nih ada yang jual Mercedes S-Class, tapi dijual harga 500 juta. Keluaran 2024 karena dia BU. Lu beli nggak? Nggak tahu sih. Kalau gue beli. Beli ya. 2024 pasarannya masih 1M lebih. Oke. Dia jual separuh harga karena butuh duit. Oke. Ya walaupun lu bukan pencinta mobil, wajib lu beli. Kalau lu ada cash, lu jual lagi kan? Betul. Sama konsepnya. Jadi Oke. saya mau mencari momen-momen di mana ini barang jatuh di area-area yang kira-kira banyak orang frustasi di situ. Gue masuk. Itu technical. Trennya masih bullish, harganya di situ oke. Jadi saya udah tentukan nih trennya bullish, saya tungguin di harga-harga bawah. Oke. Baru saya lihat time. Tanggal berapa dia jatuh. Jatuhnya reboundnya kapan. Di periode berapa dia akan bullish continue. Saya action di situ. Ketika ngomongin time itu masuk Planetary. ke planetary. Yes. Boleh kasih contoh konkret gak untuk yang BRI ini? Pas masuknya kapan, Prof? Ketika jadi gini, itu harus digabungkan sama price movement ya. Jadi ketika price-nya jatuh misalnya, Ya. nah di situ saya akan mulai ngitung Misalnya lagi merah nih. lagi merah.
tanggal berapa nih berhenti turunnya, planetary-nya apa yang berhubungan dari BRI. Oke. Kan kita udah tahu planetary yang udah terkorelasi sama BRI sejak dia IPO 2023 itu, waktu itu kan. Oke. Jadi kita ketahuan ini planetary-nya ini, jadi kita udah tanggalin nih tanggal-tanggal sekian. Terus moon phase-nya, nah sama hitungan Fibonacci-nya gitu. Untuk menentukan kapan kita masuk. Kapannya, tanggal berapa dia turun, turunnya sejauh apa, oh ini turunnya harganya mendekati area-area penting kita nih. Oke. Tanggal berapa, oh tanggal sekian, ya udah kita masuk. Oke. Tapi tidak pasti dia itu bottom, masih bisa turun. Kalau kita bicara bottom, itu bottom major atau minor kan Oh, gitu. iya. Bisa aja kan dia turun, naik lagi, turun bottom nih sesuai Ya. tanggalnya, naik 10% lalu turun lagi. Ya ini kan juga bottom. Oke, masih Gitu. range ya. Ya masih range. Ya nggak harus juga saya kejar major bottom, nggak harus juga. Tapi waktu COVID kan saya satu-satunya waktu itu tanggal 24 Maret 2020. Kan saya live waktu itu. Coba lihat di YouTube-nya Astronaci kapan IHSG rebound gitu kontennya. Oke. Waktu itu belum ada influencer yang sekarang, ya kan? Oke. Yang berani turun waktu market merah dan nyebutin tanggal kan memang cuma saya waktu itu COVID, terus kemudian waktu tarif Trump, Oke. I'm the only one. Ya lu suka nggak suka ya itu faktanya. Coba cari aja yang berani ngomong tanggalnya, Oke. kan gitu. Yang IHSG crash bulan Januari kemarin? Januari juga saya kasih tanggal 28 plus 2 hari saya bilang. 28 plus 2 hari buy. Oke. Bottomnya tanggal 29. Habis itu rebound ya. Terus sampai sekarang. Oke. Tidak jejak digital tidak bisa dibohongin kan gitu. Oke. Dan tapi saya nggak ngomong saham ya. Oke. Saya ngomong IHSG-nya. IHSG ya. IHSG-nya. Kalau saham ya kalian masing-masing karena memang expertise saya di IHSG-nya. Oke. Dan tidak merugikan orang lain juga. Kita ngomong Oke. IHSG kan saya nggak ngomongin saham gitu. Oke. Fokusnya di situ. Untuk exit yang tadi misalnya kita masih contoh BBRI tadi ya. Untuk exitnya juga melihat time ya. Ya, lihat dulu, saya mau trading pendek nggak? Kalau saya tradingnya panjang, investing panjang, saya nggak exit dong. Saya Oke. simpen aja, ngapain? Oke. Kan tujuannya saya beli, saya exit di poin yang jauh. Dalam Oke. hal ini 6.400 misalnya. 6.400. Itu harga yang saya mau, saya keluar. Oke. Ya kalau kamu mau keluar lebih cepat ya terserah kan gitu. Mau keluar lebih dari itu juga terserah kan. Saya punya preference, saya mau keluar di situ. Sekarang berapa ya, Bro? Sekarang 38 sekian. Not oke. bad kan? Not bad. Plus tiap tahun gue dapat 9% dividennya. Iya, iya. Gitu. Itu cara saya. Oke, oke. Dan saya udah pakai cara ini ya sejak 2008 saya trading gitu. Oke, tapi based on your analysis bakal ke 6.400. 6.400 Wow. Oke. atas izin Tuhan tentunya. Oke. Jadi 2008 itu ketika saya commercially sudah mulai ngajar. That's what I teach. Saya pribadi portofolio pertama saya 4 Oktober 2007. Oke. Ya kan? Saya belajar saham awal-awal tuh akhir 2006. Terus mulai dari Januari sampai Oktober 2007 saya cuma mengamati aja ngeliatin gitu. Saya belum punya uang buat Oke. trading waktu itu. Jadi ya cukup lama lah ngerasain oh begini ya gitu marketnya gitu. Oke. What happened di tahun itu? Krisis Porto pertama. subprime mortgage kan waktu itu. 2008 ya. Tapi saya 2007 beli saham yang IPO. Bank Kapital kalau nggak salah. Oke. Saya rugi 30% tuh. Saya beli di harga 250, habis itu kalau nggak salah drop tuh. Nggak lama drop. 1-2 hari langsung drop. Wah, ngalamin kerugian pertama kali itu. Pusing juga ya kan. Gimana uang satu-satunya waktu itu. Kan saya dulu ngajar piano, saya pesulap. Jadi MC juga, ngumpulin uang pelan-pelan. Jual tiket juga ya, Jual Prof? tiket, ya kan. Terus saya bisnis udang gitu. Ngumpulin duit, masuk ke sana. Belum Crash. impian saya kan beli saham jadi kaya kan gitu. Ya. Ternyata crash 30%. Jadi saya ngalamin lah apa yang semua teman-teman juga alamin dulu. Oke. Apakah menurut Prof untuk berhasil di dunia financial market memang harus ngalamin itu, Prof? Ada yang namanya beginner's luck. Semua orang masuk di financial market Ada ya. akan ngalamin beginner's luck. Oke. Oke, tapi biasanya tuh nggak berulang lama. Ketika dia udah membanggakan dirinya dan dia udah euforia, next trade-nya rugi biasanya. Oke. Jadi pasti akan dikasih sama alam semesta itu ngerasain enaknya dulu, lalu ngerasain nggak enaknya. Oke. At the end, professional trader adalah yang bisa mati rasa ketika dia rugi maupun ketika dia untung. Untung rugi itu pada akhirnya udah nggak masalah. Dan itu yang saya salut sama teman-teman, ya teman-teman influencer ya, junior-junior kita, adik-adik kita kan kadang suka lucu juga, rugi gede-gedean, puluhan miliar dipamerin. Iya. Tapi hebat menurut gua. Mentalnya ya. Mentalnya hebat juga gitu kan. Selain ya memang dia udah well established ekonominya Iya, lah. iya. Kalau dia cuma itu duit satu-satunya ya pingsan lah pasti kan. Oke. Kita ngomong yang waras-waras aja yang normal, lu punya 100 juta minus 100 juta ya nangis lah. Iya. Ya kan? Tapi kalau punya 100 miliar minusnya 100 juta ya nggak apa-apa. Betul. Sekarang punyanya triliun minus 30 M ya santai aja dipamerin. 100 M santai aja kan gitu. Iya. Tapi poinnya adalah mereka mentalnya oke. Ya. Walaupun menurut saya
ya somehow sebaiknya loss gitu banyak juga nggak perlu di showing. Sekali lagi karena kan influencer keuangan. Nah kalau influencer keuangannya aja ruginya 100 miliar, terus orang yang ngikutin dia kan jadi apa ya, loss of trust gitu. Ya lu aja yang katanya influencer keuangan bisa rugi segitu Jadi gede. mungkin itu menunjukin dia real gitu. Saya tahu motivasinya nunjukin real. Tapi kan alangkah lebih baik kalau kamu juga bisa melihat tanda-tanda hal seperti itu dan lu cut loss lebih awal kan. Setuju. Iya dong. Setuju. Angle-nya harus dibuat ke sana. Betul. Bukan berarti kayak gue mau nunjukin kalau gue terbuka loh. Gue nggak cuma nunjukin kalau profit. I get it. Ya. Dude, I'm in this industry for 19 years and I know exactly kelakuan orang-orang yang selalu show profit. Di satu sisi dia juga mau show kalau gue tuh legit. Gue nggak cuma nunjukin profit, gue nunjukin gue loss. Tapi kalau loss yang ditunjukin kemudian adalah misalnya gue loss 10 juta. Ya. Pertanyaan 10 juta tuh berapa persen, bro? 10 juta tuh 60% atau cuma 5%? Ini penting. Kalau lu nunjukin 10 juta loss itu adalah 70% dari portofolio lu influencer macam mana? Ya. Berarti lu nggak pernah menjalankan risk management yang lu atur sendiri kan gitu. Setuju. Tapi kalau 10 juta atau 100 miliar atau puluhan miliar itu adalah 10%, is fine. Oke. Gitu loh. Nah, tapi kan ini tidak pernah ditunjukin. Makanya gue bilang, finfluencer ini harus mikirin audiensnya itu bisa sampai ke sana nggak mikirnya. Nggak ada yang salah lu mau tunjukin profit, mau tunjukin loss, I don't care. What I care adalah setelah lu lakukan itu, persepsi publik itu di drive kemana, itu yang masalah bagi gua. Efek ke publiknya ya. Yes. Setuju. Kan kita harus mengontrol, opinion ini harus dikontrol. Anda nggak bisa melempar bola sehingga menjadi opini liar di publik. Oke. Kasian, karena mereka ini pada dasarnya, masyarakat Indonesia pada umumnya, mereka tidak pernah mau baca, tidak mau belajar, Oke. maunya cuma follow. Ya. Itu juga terjadi sama kita. Sebagai contoh, ente beli handphone itu, ente beli mobil, ya kan? Mobilnya apa sekarang? Hyundai. Ya, Kereta. oke. Itu elektrik nggak? Enggak. Nggak ya, yang biasa ya. Ya. Yang ada manual booknya kan? Ada. Udah baca habis nggak manual booknya? Belum. Why? See? Ya. Ini yang terjadi. Jadi ketika kita melemparkan bola kepada masyarakat dan membuat multi persepsi, itu akan lahir persepsi-persepsi liar yang baru dan akan bikin kacau mereka. Iya. Tugasnya influencer itu adalah menjaga jangan sampai apa yang kita sampaikan, apa yang mereka teladani itu menjadikan opini bola liar yang baru. Gitu. Ini kritik yang membangun sebenarnya Iya. buat mereka ya. Nyampe nggak masalahnya gue ngomong, nanti jadi bulian lagi kan gitu. Hopefully ya. Karena I always think about the public gitu. Aku selalu berpikir tentang kemajuan dari ekosistem ini, bukan hanya sekedar kantong gue sendiri gitu. Ya. Sekalian deh ngobrolin ini, Prof. Banyak juga yang sharing kayak kalau emang kita udah convicted sama satu emiten, for example, udah all in gitu. Nah, kadang-kadang persepsinya adalah all in ini adalah all in dari uang dinginnya atau all in dari semua cash dia gitu kan. Kadang-kadang perlu diperjelas juga kan gitu. Sebelum orang ini bisa belajar berdiri, sorry ngomong nih, baru lahir dari perut ibunya. Konsep jangan taruh telur di satu keranjang tuh udah ada. Terus lu pikir lu siapa ngajarin orang all in gitu loh. Ini yang sekali lagi saya bilang, waktu kamu ngomong all in, audiensmu itu bervariasi. Betul. Dari tiktokers jalanan sampai aset manajemen itu ngedengerin lu. Yang aset manajemen mungkin tahu caranya all in yang dimaksud tuh apa, mereka bisa ngurus lah. Yang tiktokers ini yang taunya dengerin influencer si Gemma ini besok bisa kaya, dia langsung pinjol, bro. Dia masuk all in, ya. Harganya naik beneran 5%. Karena pada saat itu 2-3 hari pertama semua pada beli. Hari ketiga udah gak ada yang beli. Dia mikir, gua baru 2 hari aja udah naik 5%, 6%. Berarti hari ketiga keempat bisa naik 10%. Pinjol dia, bro. Ya. Habislah semuanya. Ya. Sudahkah mereka mempertimbangkan dampak statement itu? Itu yang masalah buat saya. Gitu loh. Terlepas dari mereka bisa all in dan mereka bisa profit, tapi belum tentu yang dengerin mereka bisa profit. Lantas ada keluarga yang dirugikan, ada orang yang bunuh diri gara-gara itu. Mau dia dimintain pertanggungjawaban. Nah, ini yang menurut saya harus ada etika di dalam menyampaikan. Dan all in itu tidak pernah ada di literasi keuangan manapun.
Sehingga kalau gue kejar lu, gue di hire sebagai lawyer. Karena kebetulan gue lawyer nih, gue di hire sama korban. Gue akan habisin dia dari sisi lu sebagai influencer, ya kan? Secara etika itu bagaimana, cara hukum. Kemudian kedua, tolong Akademis. tunjukkan literasi mana yang nunjukin bahwa untuk investasi sukses tuh lu all in tuh di mana ada. Penulis buku mana, ISBN-nya nomor berapa. Selalu diversifikasi ya. Yes. Gitu loh. Kalau menurut pandangan saya tahun 2026 ini saham Koklo masih akan jalan, tetapi jalannya nggak akan seliar di 2025. tahun 2025 di kuartal 3 kuartal 4. Dan juga Konglo yang mana gitu kan. Nah, kalau menurut pandangan saya di tahun 2026 ini Koklo akan jalan, tetapi investor akan mulai melihat fundamental Oke. dari perusahaan tersebut. Nggak hanya kaitannya mengenai story. Iya, iya, iya. Fundamentalnya bisa ngejar apa enggak? Ya. Kalau bisa ngejar, itulah perusahaan yang bisa menjadi winner Oke. di tahun 2026. Konglomerat yang jadi winner adalah konglomerat yang bisa merealisasikan mimpi-mimpi sebelumnya Oke. ke dalam performance dari si revenue maupun bottom line. Oke, dalam arti laporan keuangan dan corporate action. Yes, Bener ya? dua-duanya harus jalan. Oke. Nggak bisa corporate action only di Ya, tahun ya, ya. 2026. Harus disertai dengan fundamental. Soalnya 2025 kan orang narasi terus, corporate Narasi. action terus. Heeh. Ya kan? Oke. Di 2006 harus ada tercermin di laporan keuangan. Favorit yang berat saham Konglo yang mana nih? Kalau saham Konglo yang favorit aku tadi udah disebut satu ya, Ya. Raja. Ya. Sahamnya Pak Happy ya. Kemudian untuk saham kaitannya mengenai Konglo yang lain, aku lihat ada satu kuda hitam. Kuda hitam kenapa? Karena di tahun 2025 dia baru meng-IPO-kan anak usahanya, lumayan sukses. Dia sempat mencapai harga puncak di Oktober akhir atau November awal itu di angka 1.700. Habis itu puncak selanjutnya 1.500. Tapi situ turunnya cukup signifikan. Oke. Apa itu? Itu grupnya Syariat Majah. Jadi MTEK. Wah. Nah, oke, MTEK oke. ini dari puncak 1.700 sempat turun ke area 710 closingnya. Oke. Jadi di area di bawah 800 ini MTEK cukup menarik. Karena mengapa? Karena di tahun 2026 ini selain ada selain ada story kaitan mengenai Piala Dunia. Piala Dunia kalau OTT pakai apa? Potentially pakai video. Video apa? Usaha MTEK. Ada story Piala Dunia. Terus beberapa media, bahkan media yang ternama CNBC merumorkan MTEK ini ada 2 anak usaha yang potensial IPO. Ada dana dan video. Oke. Plus dari sisi fundamental, MTEK di harga sekarang ini diperdagangkan di PI 5 kali. Oke. Jadi artinya apa? Perusahaan ini udah murah banget, kuda hitam nih. Oke. JP Morgan di penghujung tahun 2025 mengeluarkan target report untuk MTEK di harga 1.600. Oh, oke. Wow. Dengan pertimbangan proyeksi SOTP-nya, perhitungan SOTP-nya, karena anak-anak usaha yang mau IPO, ada Superbank, potentially video, baru disebut ada dana, dan juga kaitannya mengenai potensi dia untuk menjadi mendominasi market di media dan bisnis teknologi lainnya, dan juga potensi MSCI. Menurut pandangan saya sih, kedepannya sih dia berpotensi masuk MSCI sih. Wow. Oke. Karena apa? Karena flow-nya ada, Volume-nya. fundamentalnya solid. Oke. Oke. Again disclaimer on ya, Ya, disclaimer teman-teman ya. on. Ini kan analisa ya. Yes. Betul. Itu kuda hitam di tahun 2026 ini. Jadi yang kemarin belum sempat keluar di 17 atau 15, ya masih ada story yang bagus lah. Walaupun harus sabar ya. Karena kan kadang-kadang waktu itu yang main narasi semua, nggak lihat fundamental. Kalau Betul. 2026 narasi plus fundamental harusnya ini bisa jalan. Oke. Oke. Kita ngobrolin satu sektor lagi dong. Satu sektor perbankan. Dari segi harga harusnya menurut lu underpriced gak? Most of the big banks. Most of big banks underpriced sih, karena diperdagangkan di PI di bawah 15 kali, bahkan ada yang di bawah 10 kali. 10 kali apa ya? PI. Ya, Price to earning ratio contohnya emiten apa?
di bank-bank himbara Oh. kayak BNI, Ya, 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 BMRI, ya, kemudian BRI, itu valuasinya murah banget sih. Dan kalau kita beli sekarang, potentially dividen yield yang akan dibagikan di bulan April Mei nanti 5% ke atas. Ya. Jadi kalau misalnya nyangkut pun ya istilah dapat dividen lah. Ya, ya. Dan ini kan saham yang bisa dipakai atau diinvestasikan dalam jangka panjang, Oke. karena kita lihat dari historically EPS earning per share-nya itu cenderung naik terus. Bahkan kalau kita lihat waktu Covid kemarin walaupun sempat drop, habis itu recovery-nya cepat. Ya. Karena motor pertumbuhan ekonomi Indonesia itu masih di sektor perbankan. Right. Oke. Nah, that's why sektor perbankan ini kalau kita main bola itu jadi kiper atau back-nya lah, defendernya lah. Defendernya ya. Nah, Oke. itu kita harus punya. Kenapa? Kalau enggak kita kebobolan mulu. Kalau kita nggak punya defender sama kiper. Ketika di Porto kita isinya cuma striker atau mid player, ujung-ujungnya apa? Nyerang terus. Oke. Cuma isinya saham konglo atau saham alfa, saham-saham cyclical, mati deh boncos kita kalau ada serangan makroekonomi yang Oke. tajam, kita yang kebobolannya paling banyak. Oke. Makanya saya selalu sampaikan ke teman-teman follower saya di IG ataupun waktu follower Sukor, ya kita harus main tuh kayak main sepak bola lah. Wah, kita main bola mulu nih. Ya, ya, ya. Kita harus kayak main bola nih. Jadi harus ada kiper, backnya, harus ada saham-saham defensif. Itu apa? Saham perbankan, telekomunikasi, consumer, yang biasa bagi dividen gede dan juga dia relatif stabil lah, kuat, resilient dikala kondisi makro nggak bagus. Tapi tetap ada mid dan depannya juga, Yaitu yaitu sektor tadi cyclical atau konglomerasi. yang lebih spekulatif ya. Heeh. Oke, oke. Strategi yang menarik sih. Very good strategy. Iya. Thank you. Oke. Kalau Dan- enggak kayak kemarin yang agresif semua, udah all in pakai leverage, boncos gila. Ya, 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 ya. Dari akhir Januari sampai sekarang tuh bisa berapa persen? Oke. 60-70% kalau nggak ada defendernya. Oke. Kalau dari lu sendiri, Bro, in terms of investment, kan kita ngomong soal diversifikasi ya. Di sektor kelas aset kelas yang lain lu invest di mana aja? Aku ada di reksadana pasar uang, ada reksadana pendapatan tetap, Oke. itu ada. Kemudian ya properti ada yang untuk tinggal sama yang ada nggak dipakai lah, ada yang nggak dipakai. Terus Sewain? ada yang disewain. Oke. Terus ada emas juga. Oke. Oh, ya. Ini edukasi buat teman-teman juga sih. Jadi seorang CEO sekuritas juga invest di berbagai aset kelas ya. Iya, harus diversifikasi sih. Itu penting. Jadi istilahnya ketika satu aset turun, ya kita masih punya backbone lah. Betul, betul. Jangan sampai ketika kita rungkat berberungkat, Ya, ya. ujung-ujungnya mengganggu kualitas hidup kita. Kan kita Ya. nggak mau kan. Kripto, no. Kripto sekarang lagi nggak ya. Dulu aku pernah main koin lucu, Meme namanya coin. Luna. Oke. LUNC, aku masih ingat. Ya. Lumayan lah waktu itu cuannya, tapi nggak bisa masuk banyak-banyak lah. Cuma itu spekulatif doang. Sekarang nggak ada dulu. Lagi nggak ada. Oke. Oke. Karena saham lagi murah banget, ngapain lihat yang lain. Betul, 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 setuju. Kalau boleh tahu, misalnya 1-2 emiten yang Bro Bernard bakal hold buat 5-10 tahun nih, apa aja? Yang pasti BRI, BMRI. Very, very. Karena aku percaya pemerintah kan lagi bener-bener mau gedein SOI-nya ya, makanya Oke. dibentuk Danantara. Nah, karena dia benar-benar mau gedein SOI-nya, mau nggak mau BMRI sampai BRI lagi under pengawasan ketat. Karena ini dua perusahaan Danantara yang paling profitable. Oke. Mau nggak mau perusahaan ini yang harus benar-benar jadi cash cow-nya. Oke. Ya ikutan lah bareng Danantara invest di situ. Oke. Mungkin boleh explain nggak ke teman-teman SOI apa? SOI itu BUMN Oke. gitu. Oke, jadi dia Perusahaan. lagi mau gedein si BUMN. BUMN-nya kan makanya ada Danantara. Kalau nggak mau gedein BUMN tetap aja di Kementerian BUMN, tapi kan ini ada satu lembaga negara khusus. Gimana sih cara lu analisa, dan buat teman-teman yang pengen tahu lebih lagi gimana gitu? Jadi gue analisanya itu lebih ke kualitatif.
dan kuantitatif itu gua combine sebenarnya. Jadi kalau kayak kualitatif itu ya kita lihat growth story perusahaannya Oke. seperti apa, kemudian apa namanya manajemennya juga seperti apa. Nah itu gue combine juga dengan kuantitatifnya. Nah kalau di kuantitatif itu ada laporan keuangan dan yang paling penting itu sebenarnya ada yang membedakan tuh namanya valuasi bro. Oke. Nah ini penting menurut gue valuasi ini. Kenapa? Karena gini di tengah misalkan kayak kemarin nih saham turun, orang pasti bingung mana yang harus gue average down, Ya. mana yang harus gue hold aja, mana yang sebenarnya harus gue cut loss. Oke. Semuanya turun. Nah, yang membedakan itu menurut dan mana yang berpotensi untuk rebound lagi. Ya. Nah, menurut gue yang membedakan itu ada satu faktor namanya valuasi. Oke. Contoh misalkan gini, kalau misalkan perusahaan yang tadinya harganya 10.000 turun ke 7.000, wah udah turun 30% nih. Tapi di harga 7.000, let's say masih over value. Oke. Ketimbang misalkan perusahaan B yang mungkin turunnya cuma 15-20%, tapi sebenarnya dia under value. Nah, over value atau under value ini nggak bisa hanya dilihat dari harga nominal pasar. Oke. Ya, perlu kita hitung yang namanya nilai intrinsiknya. Ya. Nah, nilai intrinsik ini bisa dilihat di mana? Itu kita perlu hitung. Ya, dengan metode DCF, discounted cash flow, atau metode dividend discounted model, atau metode EPS growth, atau metode SOTS. Ada banyak metode yang bisa kita hitung untuk menghitung si nilai intrinsik sebuah saham ini. Oke. Nah, momen sekarang menurut gue itu pas. Kenapa? Karena saham terdiskon. Oke. Nah, jadi kita perlu hitung saham mana yang secara nilai intrinsiknya itu sekarang jauh di atas harga pasar sekarang. Oke. Ya, kalau misalkan kita bisa dapat margin of safety 50%, kita kemungkinan bisa dapat beggar 100%. Oke. Ya, jadi itu kita perlu hitung nilai intrinsik namanya. Ada yang nanya kayak gini, kan di bursa kita tuh ada 900 lebih saham ya, kayak, dan kita mau pilih nih mana yang mau kita cek valuasinya, mana yang mau kita gali intrinsic value-nya, dan mau kita pelajari growth story-nya. How to pick, misalnya 5 dari 900 ini mana yang kita mau pelajari, itu gimana caranya? Kalau gue melakukan pendekatan namanya top down. Oke. Jadi dari 900 ini itu kan terdiri dari kalau gua nggak salah itu ada 60 sektor. Ya. Sektor dan subsektor. Nah, dari 60 ini kita lihat dulu nih makronya seperti apa. Contoh nih misalkan kalau kita lihat dengan relevansi dengan kondisi sekarang, satu ya arah suku bunga sebenarnya masih turun. Berarti kita harus berpikir nih sektor apa yang kira-kira akan diuntungkan atau beneficiaries dari penurunan suku bunga. Oke. Ya contoh misalkan tadi kayak perbankan, kemudian juga misalkan properti, itu satu. Kemudian yang kedua adalah perbaikan daya beli. Nah, itu kita bisa lihat tadi yang sempat gue mention indeks keyakinan konsumen di 127. Berarti sebenarnya orang punya duit nih dan mau keluar duit sekarang. Berarti kan itu kita bisa mengerucut lagi ke sektor consumer. Oke. Ya, cuman consumer kan ada yang main di premium, ada yang main di segmen bawah. Gue lebih prefer ke yang segmen premium. Ya. Terus kemudian relevansinya dengan perang. Nah, kalau relevansinya dengan perang apa? Komoditas. Oke. Nah, berarti kan dari tiga tema besar ini kita bisa ambil let's say misalkan tadi kayak 4, 5 atau maksimal misalkan 6 sektor yang yang kita believe nih ini bakal outperform. Sisanya itu kita bisa exclude. Oke. Nah, itu kan udah mengerucut tuh dari 950-an mungkin hanya tersisa 50 saham. Itu udah PR-nya udah Lebih kecil ya? udah jauh lebih berkurang. Oke. Ya tinggal ditambah lagi misalkan kalau kita ada waktu ya kita lakukan analisa bottom up. Nah, bottom up ini memang kita perlu cari informasi lebih dalam gitu ya, dan itu ya what me and my team do the job gitu loh. Ya cari informasi segala macam, kira-kira ada yang mau ekspansi atau apa segala macam. Nah, itu sih gue combine kedua itu, Bro. Gitu. Mungkin kita masuk ke ini kali ya, saham-saham favorit. Oke. Jadi kayak mungkin sektor dulu kali ya, kita dari yang gede dulu. Ya. Sektor apa di Q2 yang kita harapkan bisa uptrend? Oke, ini kan kalau pas
Q1 semuanya turun ya. Nggak ada satupun yang naik kayaknya, kecuali misalkan transportasi. Nah, cuman di Q2 ini menurut gua ya most of sektor ya akan rebound lah at least. Oke. Ya kan. Cuman mungkin kalau yang gua bisa lihat satu commodities. Oke. Karena kan ya kita tahu bahwa dengan oil naik ya kan, ini juga memberikan efek juga ke yang lain-lainnya. Contoh misalkan batu bara juga ikut keangkat naik ya Oke. ke 140-an. CPO sekarang meskipun juga nggak terdampak langsung dengan minyak, tapi dengan adanya sekarang B50 dia stabil di atas 4.100 4.200 ringgit Malaysia. Oke. Ya apa namanya, nikel yang tahun lalu juga terpuruk ya sekarang harganya naik lagi. Jadi menurut gua yang di Q2 itu yang kita bisa jadikan watchlist lah ya. Komoditi. Itu adalah saham-saham komoditis. Oke. Ya itu bisa misalkan ya bisa dipilih aja, misalkan batu bara atau CPO atau nikel ya kan, atau minyak itu sendiri ya. Cuman kan sekarang udah turun nih, kita tadi bicara outlooknya mungkin akan turun atau balik lagi ke 80 Ya. gitu. Tapi maksudnya secara garis besar I think commodities itu masih menarik gitu untuk di Q2 Oke. ya kan. Kalau di US sebenarnya teknologi itu akan jadi rebound sih. Nah, teknologi itu AI yang related AI Oke. gitu ya, atau yang di AI beneficiaries itu juga akan rebound gitu. Oke. Tapi kan kalau di Indonesia kayaknya jarang ya teknologi dan AI gitu loh. Jadi Oke. mungkin lebih ke commodities yang gue lihat. Terus kemudian consumer sih I think. Oke. Consumer. Jadi harapannya adalah gini. Secara makro tuh sebenarnya masyarakat Indonesia tuh optimis, Bro. Dilihat dari indeks keyakinan konsumen yang sekarang kalau nggak salahnya tuh di 127. Artinya di atas 100 tuh sebenarnya masyarakat tuh optimis. Oke. Ya, cuman begitu ada perang ya orang pasti juga jadi nahan gitu kan. Ya. Tapi kalau misalkan tadi yang kita diskusi skenario pertama yang base skenario yang terjadi, ya maka konsumsi ini akan kembali meningkat lagi. Oke. Karena Indonesia secara nature itu emang negara yang konsumsinya itu tinggi, Bro. GDP kita paling banyak ditopang itu adalah dari konsumsi. Oke. Dan itu yang hilang tahun lalu. Nah, tahun ini menurut gua akan much better dari segi konsumsinya. Nah, jadi pilihan-pilihan emiten konsumsi terutama yang bermain di segmen premium, I think bisa menjadi acuan juga gitu. Terus kemudian apalagi ya? Kurang lebih itu sih apa yang gua lihat. Komoditi. Oh, mungkin bank. Bank. Ya, bank juga menurut gua sekarang kan ya memang masih sell off ya. Ya. Karena kan gini, investment mandate-nya dari fund manager luar yang mengacu ke dalam indeks MSCI adalah ya kalau misalkan Indonesia masuk ke dalam frontier market ya mau semurah apapun mereka nggak bisa invest. Ya. Karena investment mandate-nya adalah hanya di negara yang emerging. Oke. Ya kan. Nah, cuman tadi kita bicara ya kita percaya Positive bahwa outlook. Indonesia tidak akan masuk ke dalam frontier. Ya. Nah, kenapa sampai sekarang masih jual? Ya karena mereka meminimalisir risiko, karena porsi mereka itu di bank juga besar. Oke. Nah, jadi mereka ibaratnya trimming down lah dalam 2 sampai 3 bulan belakangan ini Oke. gitu kan. Nah, cuman reverse logicnya nih, Bro. What will happen kalau misalkan ternyata Indonesia stay di emerging market? Oke. Kan tadi kita bicara bobotnya turun tapi dari saham-saham yang tidak comply dengan si free float-nya. Betul. Sementara kalau bank ini harusnya itu tetap comply. Ya. Jadi kemungkinan untuk keluar minimum lah. Ya. Nah, bisa jadi ada inflow lagi. Nah, ya kan. Nah, jadi mungkin menurut gua bank juga bisa jadi salah satu watchlist juga lah untuk di Q2. Apalagi sekarang mungkin harganya udah merem lah itu lah menurut gua gitu loh. Ya kan, yield mungkin bisa dividen yield bisa 9-10%. Ya. Ya itu udah ya buat long term ya itu udah tinggal merem lah menurut gua gitu. Dan hari ini tuh pembagian dividen BBCA kalau nggak salah. Iya. Congratulations buat yang dapat dividen. BNI udah, BCA udah, BRI nanti next dividen final, BMRI juga gitu. Jadi ya itu sih menurut gua ya. Berarti komoditi, consumer goods, banking. Yes. Oke.
Kalau gitu kita masuk lebih detail. Favorit di masing-masing sektor. Oke. Oke. Nih tapi disclaim dulu kali ya. Disclaimer. Jadi bukan pom-pom. Kan ya. favorit aja. Favorit ya. Jadi tetap do your own research ya, Iya. teman-teman ya. Jadi gue ngelihat mungkin kalau di sektor bank ya, mungkin kalau big bank gue suka BRI sebenarnya. Oke. Kenapa? Satu, selain harganya juga murah. Kedua, BRI ini udah recover lah. Jadi selama 1 tahun 2 tahun terakhir, BRI kan ya as we know kinerjanya melambat. Tahun lalu turun karena kreditnya melambat dan cadangan CKPN-nya tinggi gitu kan. Nah, tapi di 2026 at least dari laporan yang kita bisa lihat sampai dengan 2 bulan sampai bulan Februari itu udah mulai menunjukkan perbaikan gitu. Terus kemudian BRI juga udah mulai bermain ke segmen yang lebih sehat juga, which is adalah corporate. Jadi SME tetap jadi backbone, tapi dia juga diversify ke corporate yang which is itu akan menciptakan stream of revenue baru dan kualitas kredit yang lebih sehat gitu. Jadi arahnya ke sana. Dividen, in terms of dividen 8, 9, 10% I think more than enough kalau misalkan kita bandingkan dengan FR atau obligasi yang 6 sampai 7%. Plus ada potensi capital gain. Nah, cuman jangan hanya di big bank menurut gua. Nah, banyak orang yang salah kaprahnya adalah invest bank ya di big bank aja. Padahal misalkan kalau misalkan kita bisa perluas lagi pilihannya, masih ada kayak bank syariah, masih ada kayak bank digital, masih ada kayak bank KBMI 1, ya itu juga nggak kalah menariknya gitu. Jadi ada banyak pilihan lah sebenarnya kalau di bank. Contoh gitu. dong, satu. Kalau misalkan di KBMI 1 ya. Misalkan kayak BGTG, Bank Ganesha. Itu juga menarik menurut gua. Kenapa? Karena BGTG itu menariknya di tengah tahun lalu Big Bank itu melambat. Bank KBMI 1 seperti BGTG ini justru cepat kenaikan profitnya, Bro. Tahun 2021 saya ingat gua mereka baru 2 miliar labanya. Tahun 2025 kemarin 250 sekian miliar. Ya kan? Itu sejak diambil alih oleh Equity Global Investment, Bro, gitu. Jadi ada perombakan restrukturisasi lah segala macam. Ya mereka growing fast in the last 4 or 5 years gitu loh. Nah, itu juga menurut gue bisa jadi pilihan gitu. Kalau di syariah mungkin BTPS juga menarik gitu. Story-nya juga sama ya, story turnaround juga gitu. Kalau di consumer ya, mungkin gue bisa lihat misalkan kayak atau gue bisa Eral. Nah, Eral juga ini kan punyanya Era Jaya Group ya. Nah, yang gue suka adalah mereka ini bermain di segmen yang premium, which is tadi tidak terlalu terdampak dengan ekonomi yang melemah. Jadi sebenarnya mereka punya duit nih, konsumen yang menengah ke atas, cuman mereka lagi nahan-nahan aja karena perang ini. Tapi kalau misalkan skenario 1 tadi terjadi, ya mereka akan dengan lebih mudah untuk mengeluarkan duit. Apalagi sekarang kalau kita bicara menengah ke atas tuh udah bukan ngomongin lagi sandang pangan papan, udah ngomonginnya lifestyle. Dan ini yang dijual oleh Eral. Gitu loh, mulai dari padel lah, mulai dari sports lah, mulai dari minuman kekinian lah, mulai dari macam-macam gitu loh. IT ya segala macam. Nah, itu yang mereka jual gitu. Sorry, gue potong. Eral ya, bukan eranya ya. Kalau gue lebih ke Eralnya. Kalau eranya lebih ke gadget ya kan, iBox, Erafone. Itu kan juga premium ya sebenarnya. Betul. Nah, cuman secara growth-nya itu menurut gue akan lebih besar ke depannya adalah ke segmen lifestyle-nya. Gitu. Makanya era lifestyle gitu. Nah, kemudian ada Xpeng juga 2025 kemarin udah mulai masuk tapi belum full consolidated. Nah, baru full consolidated itu di 2026 ini itu juga akan jadi growth of source of growth yang baru buat si Eral menurut gua gitu loh.
Terus apa lagi tadi? Consumer goods baru satu. Consumer goods baru satu aja lah, nggak usah banyak lah. Community. Ya kalau misalkan satu lagi mungkin saingannya MAPA. Ya, itu tinggal dipilih aja tuh mana yang lebih menarik gitu kan, era lama MAPA. Tapi intinya sama, main di segmen premium. Ya. Komoditi ya. Ya. Komoditi. Mungkin kalau kayak batu bara, ADI juga menarik ya kan. Karena in terms of dividend, in terms of dia punya portfolio batu baranya juga lebih ramah lingkungan, environmental segala macam, cost juga efisien, stripping cost rendah, ya itu menarik sih ADI gitu kan. CPO mungkin, nah ini CPO kayaknya udah pada tinggi-tinggi sih sebenarnya teman. Karena belakangan ini turun, mungkin some of big names kayak TAPG, atau kalau mau yang lebih smaller names itu ada misalkan kayak CSRA, itu menurut gue ya sama menariknya lah, itu tinggal dipilih aja lah kalau CPO gitu. Itu sih nikel ya mungkin ya ini mungkin harus agak sedikit sabar, misalkan kayak NCKL. Cuman ini memang tipikal saham yang memang harus sedikit sabar. Jadi dia bukan yang dar gitu, tapi emang ya slowly but sure lah gitu. Siap. Ya itu mungkin beberapa yang bisa diteliti lebih jauh. Gitu. Gua very sure the way you analyze itu very deep ya. Jadi tapi gue pengen tahu kayak secara struktural tuh apa sih yang dilihat, kayak mungkin makronya dulu atau apa? Yes. Ya. Oke. Buat gue paling penting makronya dulu. Oke. Karena saham dan companies itu dua hal yang berbeda. Companies itu perusahaan yang berjalan di belakang sahamnya. Oke. Saham adalah kertas yang lu perjualbelikan. Oke. Oke? Right. Pergerakan companies itu long term, dari value creation. Pergerakan saham itu short term, Oke. dari Supply demand ya. supply demand, volatility, popularity, voting machine. Oke. Mana yang paling rame? Which is, harga saham tidak bergerak karena fundamental. Harga saham bergerak karena likuiditas. Oke. Sometimes fundamentalnya bagus, orang jadi aware, menimbulkan attention, likuiditas yang ditimbulkan dari fundamental yang bagus yang membuat sahamnya naik. Oke. Jadi jangan disamakan saham kalau fundamental bagus sahamnya pasti naik, nggak kayak gitu cara kerjanya. Oke. Tapi kalau fundamentalnya bagus, ada attention ke situ, likuiditasnya masuk, saham bisa naik. Oke. Which is kenapa makro penting? Karena the mother of all liquidities itu adalah central banks. Oke. The Fed. Kita harus tahu ini the Fed ngapain. Terus gimana cara kita tahu the Fed ngapain? Apa hubungannya oil sama global liquidity? Right. Karena kalau oilnya tiba-tiba terbang, inflationnya bisa naik, the Fed bisa naikin suku bunga, mati kita semua. Liquidity jadi ke squeeze. Ya. Jadi makronya dulu kita harus tahu nih, ini ke depan ini akan jadi makro, liquidity akan naik apa liquidity akan turun. Ya. Iya kan? Ini sebenarnya sama kayak BMKG ngitung musim, bro. Kalau winter lu siapin winter jacket, kalau summer lu pakai celana pendek sama kemeja. Investor tuh persis kayak gitu. Dan kan ada patternnya lama-lama. Berarti lu perlu predict apa yang Fed bakal lakuin. Yes, dan kita perlu predik kira-kira 3 bulan ke depan, 6 bulan ke depan, Fed ini masih akan potong suku bunga atau enggak. Dan Bisa dipredict. ada patternnya sih. Oke. The Fed itu sekali potong suku bunga nggak pernah tiba-tiba naikin, bro. Mereka tuh nggak pernah potong, nggak pernah, bro. Ya. Naik searah, potong searah. Jarang sekali The Fed tiba-tiba potong, tiba-tiba naik terus tiba-tiba potong, enggak. Berarti once mereka udah mulai naik, mereka akan terus naik. Wow. Itu ada patternnya. Jadi we can predict actually. Oke. Makanya kenapa kemarin ketika Hormuz ditutup dan oilnya naik, The Fed nggak naikin, The Fed tahan, karena dia masih mau turunin. Karena sekali diturun dia nggak bisa naik lagi. Oke. Ekonomi tuh nggak bisa lu roller coasterin, bro. Geraknya searah, turun searah, naik searah ntar. Right. Kayak gitu. Jadi kita ngeliat dulu makro ini. Terus kita ngeliat fundamental juga udah pasti. Oke. Dari makro ini, fundamentally apa yang diuntungkan? Perusahaan apa yang ada growth story-nya, ada Oke. corporate action-nya. Growth story ya berarti ya. Growth story, corporate action. Oke. Jadi jangan cuma lihat perusahaannya bagus, tapi perusahaan ini bagus oke, tapi perusahaan yang bagus ini sudah terreflect di harganya sekarang. Ya. Berarti lo harus tahu di masa depan dia bisa lebih bagus atau enggak. Oke. Karena what driving price adalah future sentiment, Right. bukan today's condition. Oke. Lo liatin growth story-nya, liatin corporate action-nya, ada cerita apa? Apakah ada cerita turnaround? Turnaround tuh dari jelek jadi bagus, ya kan? Habis itu baru lu perhatiin technical-nya. Karena technical itu sebenarnya nggak bisa berdiri sendiri.
Lu harus ngerti makronya, lu harus ngerti fundamentalnya, lu harus ngerti arah uangnya kemana, lu harus pilih dulu industrinya. Right. Technical tuh namanya timing. You timing the market. Fokusnya adalah untuk mencari structure. Oke. Apakah ini udah masuk uptrend atau belum? Right. Lalu lu konfirmasi dengan money flow. Apakah bener ada liquidity masuk atau enggak? Oh ya. Ketika lu menggabungkan 4 hal ini, lu mendapatkan magic. Oke. Lu jadi punya bola kristal, lu jadi tahu arah market kemana kayak gitu. Oke. Bagian yang PBV PE ratio tadi tuh masuk di Fundamental, tapi itu nggak kepake lah. Itu nggak kepake. Berapa banyak saham yang naik gara-gara PE-nya murah? Right. Atau berapa banyak saham yang udah PE-nya 2 kali tapi nggak naik-naik? Banyak bro. Saham tidak bergerak karena fundamental. Jadi Jadi udah dia nggak lihat itu lagi sekarang. lihat untuk tahu udah murah apa belum. Oke. Karena kalau udah murah artinya downside-nya limited. Right. Tapi bukan berarti saham bisa naik. Oke. Penting untuk kita tahu murah mahal. Karena kalau udah murah, downside-nya limited, berarti penurunannya sebenarnya udah nggak jauh lagi. Oke. Tapi kalau misalkan mahal PI-nya 30 misalkan, apakah sama yang langsung turun? Nggak juga. Dia mau naik sampai PI-nya 300 bisa juga. Oke. Jadi menurut lu the best approach adalah menggabungkan Semuanya. semuanya ini ya. Ya. Kalau misalnya gue nanya, ini soalnya gue pernah ngobrol juga sama narasumber juga. Ya. Kayak dia pendekatannya adalah money flow. Dia beneran gak lihat technical, gak lihat just money flow. Ya. Dan he's making money juga gitu. Oke. What do you think about that approach? Nice. Oke. Kalau lu making money dari approach lu, nice. Gua tuh gini. Karena gini, kungfu orang kan beda-beda. Ada yang kungfunya pure technical, ada yang kungfunya pure money flow, ada yang kungfunya pure fundamental, ada yang kungfunya pure makro. Ya. Kalau gue nyamannya gue menggabungkan dan gue kebetulan gue ngerti empat-empatnya. Ya. Tapi kalau misalkan mereka bisa make money dari situ, ya good for you sih, Nice ya. good for you sih. Cuma money-nya sampai level mana nih? Oke. Karena sometimes ilmu yang sama itu ketika levelnya udah lebih tinggi bisa jadi udah nggak gitu kepake. Right. Karena misalkan lu belajar pure money flow gitu ya. Tapi money flow sampai triliun juga bisa sih. Jadi money flow tuh salah satu ilmu yang bagus juga sih kalau lu ngerti ya. Right. Oke. Karena gue kenal beberapa teman-teman gue yang kelola funds 3-4 triliun, yang mereka lihat juga money flow aja. Wow. Just money flow ya. Money flow sama fundamental lah. Money flow Tapi mereka nggak pakai technical. Oke. Tapi katanya sekarang mulai belajar technical. Money flow and growth story biasanya ya. Ya money flow and growth story lah. And corporate action, Ya. apa yang ngedrive masih ada cerita apa enggak gitu-gitu. Oke. Ini pertanyaan sejuta umat ya. Apa sektor dan saham favoritnya David Noah di mungkin tahun ini, atau kita sebut kalau Q2 mungkin udah telat ya, Q3 dan tahun inilah mungkin. Tahun ini ya. Ya. Pertama menurut gua komoditas ya. Komoditas. Karena kalau kita lihat saham-saham konglo yang bagus juga saham-saham komoditas, bro. Iya kan, Make saham sense. konglo yang bagus saham-saham komoditas. Oke. Jadi kalau ngomongin sektor komoditas. Oke. Terus saham-saham konglo menurut gua masih tetap oke. Oh, oke. Karena eventually balik lagi ya, market kan bergerak karena likuiditas. Yang punya duit siapa? Ya. Konglo. Oke. Berarti kan yang akan naik adalah konglo. Right. Apalagi kalau asingnya masih nggak favors kita ya. Karena kalau asing nggak favors kita kan domestik yang favors kita. Ya. Domestik itu nggak perlu lima fundamental bro, yang mereka perlu untung. Oke. Itulah kenapa selama asingnya nggak balik masuk, market kita pasti akan bergantung sama konglo. Right. Tapi kalau asingnya balik masuk, gue favors commodity sama banks. Oke. Kalau asingnya masuk, jadi ini ada dua skenario. Asingnya masuk nggak? Kalau nggak masuk, dan lu play konglo aja. Kalau masuk, lu bisa play commodity sama banks. Right. Sama mungkin kalau bank sudah rally, komoditas sudah rally, nextnya mungkin retail bisa dilihat juga sih. As in retail, as in FMCG atau Iya, as in lifestyle gitu. Oke. Itu juga kayak ada katalis sih. Tapi for now gue nggak pegang. Gue for now masih pegangnya komoditas sama bank sih. Oke. Right. Konglo lah, sama konglo lah. Banks as in top tier banks. Ya, top tier banks. Oke. Right. Karena aiming for dividend. Karena di size gue udah nggak bisa gampang keluar masuk di saham-saham yang banyak. Oke. Kalau gue masuk bisa arah bro sahamnya bro. Oke. Jadi gue comfortably pegang gede tuh konglo gue bisa keluar masuk gede sama di banks Oke. yang bisa nyerap size gue gitu ya.
Kalau di bank kan dapat dividen itu buat financial freedom funds gue. Right. Karena kan dividen yield 10%, gue passive income dari size gue di banks. Wah, gue udah hidup sangat nyaman. Makanya gue bilang gue gak perlu kerja sedetik pun lagi. Dividen banks gue udah Kemarin dapat tuh yang BBCA ya. gue pegang Mandiri sih. Mandiri. Gue sebut nih. Gak apa, ini bukan ajakan jual beli. Iya, gue jadi keceplosan. Oke. Tapi BCA mungkin gue mau mulai lirik juga, harga sekarang udah murah sih. Wow, ya. Oke. Right. Oke, Bro David, kita udah mau di penghujung podcast. Ya. My question mungkin adalah, pernah nggak kebayang lu ada di level sekarang dari 10 tahun yang lalu? Dan what have you achieve dari dreams lu? Kalau apakah gue kebayang ada di level sekarang 10 tahun lalu, jawabannya enggak. Enggak ya. Even di mimpi tergila gue nggak ada bayangan gue bisa ada kayak sekarang. Kenapa nggak ada bayangan? Karena gue bahkan nggak tahu dunia kayak sekarang ada. Lu nggak bisa memimpikan apa yang lu nggak tahu. Right. Padahal lu bilang tadi lu sedikit delusional ya. Iya, tapi gue udah paling delusionalnya tetap nggak kebayang. Right. Jadi kalau ditanya apa gue achieving dreams gue, all my wildest dreams udah gue achieve sih. Makanya sometimes gue kadang hilang arah juga. Kadang gue mikir apalagi yang gue kejar ya. Karena patokannya kan dreams gue dari 2017. Gue pernah nulis sih 2017 di atas kertas gitu. Which is tuh udah 9 tahun yang lalu. Oke. Jadi kayak gue harus butuh mimpi kertas mimpi gue yang baru tuh. Apa wildest dream yang udah di-achieve? Karena gini, gue pengen sesuatu nih. Zaman dulu gue tulis banyak. Abis gue tulis ternyata pas gue udah punya, gue nggak mau beli. Misalkan gue bilang gue mau punya Lamborghini misalkan. Oke. Detik ini gue beli Lamborghini gampang dong. Ya. Tapi nggak beli Lamborghini karena ternyata setelah gue growing up, menurut gue Lamborghini itu terlalu flashy. Oke. Justru kalau gue beli Lamborghini, gue nggak kelihatan, itu tidak menunjukkan kesuksesan gue, itu menunjukkan kesombongan gue. Right. Nah ini paradoks bro. Ketika lu nggak punya uang, lu pengen beli. Ketika lu punya uang, lu justru nggak pengen beli. Karena pas lu nggak punya uang, lu melihat Lamborghini itu sumber kesuksesan. Pas punya uang, lu ngeliat itu sumber ego. Oke. Jadi justru pas punya duit jadi malu, mau pakai malu. Ya. Jadi kalau orang nanya kenapa gue nggak punya ini, nggak punya itu, bukannya gue nggak bisa beli, gue malu kalau gue beli. Terlalu Flashy, terlalu apa gitu. flexing. Iya, jadi malu sih. Oke. Jadi itu loh, maksudnya bukan berarti gue nggak achieve, tapi gue achieve tapi dengan different different bentuk aja. Oke. Gue punya Porsche, gue punya 911, cuma menurut gue itu nggak se-flashy Lambo yang gue tulis 2017 gitu. Lebih loh. klasi ya. Lebih klasi. Jadi banyak mimpi-mimpi gue yang udah gue capai, tapi setelah gue capai ya ternyata gue nggak mau banget. Kayak gitu. Oke. Kalau pertanyaan gue ganti kayak yang paling fulfilling. Wah, ini baru gue suka nih. Paling fulfilling ya, gue selalu bilang gue pengen beliin nyokap gue rumah. Wow. Terus gue pengen keluarga gue tuh hidup di kehidupan yang sangat nyaman. Nyokap gue gak perlu kerja lagi sedetik pun. Which is tuh kita udah shift 5 tahun yang lalu. Oh, oke. Rumah juga sebenarnya kita udah shift beberapa tahun yang lalu. Cuma gue bisa beli lagi di Nava Park yang lebih gede. Wow. Family sih, gue tuh orangnya family banget. Gue family man banget. Right. Tiap tahun gue selalu bilang gue bakal ajak keluarga gue jalan-jalan setiap tahun ke luar negeri. Dan itu gue yang bayar. Keluarga as in Keluarga gue. inti. Keluarga inti ya. Oke. Setiap tahun gak pernah bolong. Kita selalu jalan-jalan setiap tahun. Oke. Jadi gue lagi hidup di tengah mimpi gue sih sekarang. Ya. Oke. Kan ada quotes gini. Kita terlalu sibuk memimpikan mimpi-mimpi berikutnya sampai kita lupa kita lagi hidup di tengah mimpi kita zaman dulu. Yes. Jadi menurut gue selain kita mengejar berkat untuk memiliki, kita juga kejar berkat untuk menikmati. Oke. Jangan sampai jadi orang yang punya sesuatu tapi nggak punya berkat menikmati, hidupnya kasihan juga bro. Ya. Udah punya segalanya tapi Berkat tetap untuk menikmati ya. tetap depresi, tetap nggak punya teman, tetap keluarganya berusak. Kasihan bro, lu punya duit 500 triliun juga nggak ada gunanya hidup kayak gitu. Setuju. Oke. Kalau misalnya what you still want to achieve, sampai akhirnya lu bisa bilang kayak I'm done with the game of life gitu. Nah, kalau gue sampai bisa ngomong I'm done with the game of life, mending gue nggak achieve apapun. Karena balik lagi, the point apa yang mau gue achieve adalah gue still and keep playing the game. Gue tetap, kan gue bermain di infinite game. Yang mau gue achieve adalah gue mau tetap bermain aja.
gue tetap mau berbisnis aja. Oke. Kalau tanya gue sekarang punya Supermas. Kita sekarang punya 5 cabang. Akhirnya kita punya 25. Kenapa lu mau ngejar omset? Enggak. Gue suka aja punya banyak cabang misalkan. Misalkan Fortis, kenapa lu masih bikin Fortis tetap masih running and everything? Emang lu masih butuh duitnya? Seperak pun gak butuh. Tapi gue suka aja. Daripada gue gak ada kerjaan. Jadi kalau ngomong sama gue tuh aneh bro. Gue tuh aneh. Gue gak pengen achieve yang kayak 1 triliun. Iya. Mobil, rumah dan sebagainya. Udah gak ada sih. Right. Karena kalau gue mau gue udah beli sih. Oke. Jadi sekarang bener-bener fulfillment gue tuh dari kayak misalnya ngisi podcast ini ya. Apa yang gue dapet? Attention. Attention gue udah terkenal. Ya, ya. Duit juga gue gak butuh. Oke. Yang gue dapet apa? Gue enjoy. Oke. Gue suka sharing ke teman-teman Vlognomics nih. Misalkan ada yang nonton, hidup mereka berubah, 3 tahun lagi mereka DM gue, thank you ya, gue pertama kali tau lu dari Vlognomics. Lu ngomongin ini masuk banget ke pikiran gue, hidup gue berubah karena lu. Udah that's it. Oke. Apa yang gue pengen achieve adalah kebermanfaatan. Maybe build your own family, one of your dreams. Iya, of course. Yeah. Mungkin 1-2 tahun ke depan gue bakal lebih nggak aktif di sosial media sih. Oh, wow. Iya, karena gue emang ada ke arah sana kan, Oh, mempersiapkan. mungkin. Ya. Oh. Kalau Tuhan mengizinkan ya, mungkin mempersiapkan nikah juga. Right. Terus ya pasti abis itu kan akan punya anak dan lain sebagainya. Menurut gue mungkin gue udah tamat di stage of life gue sekarang. Karena kalau kejar uang, kejar mobil, kejar rumah, di usia gue tuh gue udah mentok bro. Gue bahkan gue nengok kanan kiri udah nggak ada lagi juga gitu. Right. Jadi gue juga I'm tired playing status game. Yeah, Status game tuh nggak ada ujungnya. Lu beli mobil lebih mahal, pasti ada lagi lebih mahal. Ya. Rumah lebih gede, pasti ada lebih gede lagi. Lu kalau mau ngejar itu terus seumur hidup lu akan mengejar sesuatu yang nggak ada ujungnya. Ujungnya jurang. Ya. Tapi gue sekarang mengejarnya, kalau gue build good relationship sama family, seumur hidup itu gak akan pernah selesai. Oke. Jadi ujungnya hidup ini good relationship. Wow. Sama Oke. lu menikmati gak waktu-waktu yang lu punya di hidup yang singkat ini. Oh.